Asal-usul batu ampar. Dahulu kala, terdapat seorang lelaki bernama Badang yang memiliki tubuh kurus serta berjalan agak pincang. Walau begitu, ia sangat gemar berpetualang. Suatu hari, ia berpetualang di negeri Tumasik dan memutuskan untuk tinggal lebih lama dari biasanya. Di saat yang sama, sebuah kapal besar dari India tiba di pelabuhan Tumasik. Tumasik adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Putri Tumasik. Dari kapal tersebut, turunlah seseorang bertubuh besar dan kuat. Orang itu berjalan-jalan di sekitar pantai. Tidak lama kemudian, orang itu menghadap Putri Tumasik. Tuan Putri, terima salam hormat dari hamba. Hamba datang sebagai utusan dari Paduka Maharaja India. Selamat datang di negeri Tumasik. Apa Maharaja India mengirimkan pesan? Begini Tuan Putri, Paduka Maharaja meminta saya menyerahkan 10 peti emas yang sekarang berada di kapal pelabuhan Tuan Putri dengan syarat adu kekuatan. Adu kekuatan bagaimana? Hamba adalah orang yang sangat kuat, bahkan terkuat di India. Saya melihat sebuah batu besar di dekat pelabuhan sana. Tuan Putri, silahkan menentukan siapa yang akan diutus untuk mengangkat batu besar itu. Jika orang yang Tuan Putri tunjuk menang, maka 10 peti emas itu akan menjadi milik Tuan Putri. Apa yang akan terjadi jika kalah? Maka kerajaan Tumasik menjadi milik India. Saya berikan waktu 7 hari dari sekarang. Sebaiknya Tuan Putri benar-benar menemukan orang yang tepat, atau Tumasik akan menjadi milik kerajaan India. Sepeninggal orang India tersebut, Putri Tumasik berpikir keras dan mengutus seorang prajurit untuk menyebarkan pengumuman akan tantangan adu kekuatan itu. Prajurit itu segera menyebarkan pengumuman tersebut. Badang yang masih berada di Tumasik turut mendengar pengumuman itu. Esok harinya, Putri Tumasik bertanya kepada prajuritnya. Bagaimana prajurit? Apa sudah ada yang menerima tantangan itu? Maaf Tuan Putri, belum ada yang datang untuk menerima tantangan tersebut. Semoga saja ada yang datang dan menerima tantangan itu. Negeri kita benar-benar terancam, ucap Putri dengan kecewa. Memasuki hari ke-7, tidak ada satu pun rakyat Tumasik yang datang untuk menerima tantangan tersebut. Sepertinya memang tidak ada yang sanggup menghadapi orang itu. Mari kita pergi ke pantai, prajurit. Aku akan memikirkan jalan keluarnya sambil berjalan, ucap Putri kepada prajuritnya. Putri Tumasik pun datang ke pantai dan menemui orang India itu. Hahaha, Tuan Putri, seperti tidak ada rakyat Tumasik ini yang berani menerima tantangan hamba, ucapnya dengan sombong. Tiba-tiba, Badang pun datang menuju ke arah Tuan Putri dan berkata, Tuan Putri, biarlah hamba yang menghadapi orang India itu. Mendengar itu, orang India pun menjawab, Apakah di Tumasik sudah tidak ada orang yang benar-benar kuat, sehingga yang datang justru seperti orang kurang makan? Hahaha. Kisanak, siapakah namamu? Tanya Putri Tumasik. Ampun Tuan Putri, nama hamba adalah Badang. Badang, apakah kamu yakin menerima tantangan itu? Tuan Putri, izinkan hamba mencoba. Baiklah, kamu akan mewakili rakyat Tumasik untuk menghadapi tantangan itu. Orang India itu langsung mengangkat batu tersebut dengan kedua tangannya. Setelah itu, ia pun menyuruh Badang untuk mengangkat batu tersebut. Badang langsung mengangkat batu itu hanya dengan satu tangannya saja. Batu ini ternyata sangat ringan. Aku akan memindahkannya ke pulau di seberang sana. Badang langsung melempar batu itu. Orang India yang merasa sangat malu itu pun dengan segera menyerahkan 10 peti emas dan pergi dari Tumasik. Putri Tumasik merasa sangat bahagia karena negerinya selamat. Badang, aku atas nama rakyat Tumasik mengucapkan terima kasih tak terhingga kepadamu. Bagiku yang terpenting adalah keselamatan rakyat Tumasik. Kamu bawalah 10 peti emas itu, ucap Putri Tumasik. Tuan Putri, sudah seharusnya kita menolong orang yang berada dalam kesulitan, apalagi dari ancaman penjajahan. Biarkan emas itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat Tumasik, ucap Badang kepada Putri Tumasik. Sementara itu, sebuah batu besar melayang melintasi lautan dan jatuh di sebuah pulau. Batu itu jatuh dan pecah terhampar membentuk susunan yang indah di atas tanah. Masyarakat setempat menyebut batu yang berserakan itu dengan sebutan batu ampar, yang berarti batu yang terhampar. Analisis nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat asal-usul batu ampar. Pertama, nilai moral, yaitu menolong orang yang berada dalam kesulitan. Bukti kalimatnya yaitu Tuan Putri, sudah seharusnya kita menolong orang yang berada dalam kesulitan. Contohnya pada zaman sekarang, saat ini masih banyak orang yang menolong orang lain jika mereka berada dalam kesulitan. Contohnya, membantu orang yang terkena musibah dan memberi sedekah kepada pengemis. Yang kedua adalah nilai sosial, yaitu menindas orang yang kelihatan lemah.
Bukti kalimatnya adalah, apakah Ritu Masik sudah tidak ada orang yang benar-benar kuat, sehingga yang datang justru seperti orang kurang makan. Kaitannya dengan zaman sekarang adalah, saat ini masih banyak orang yang menindas orang yang terlihat lemah. Contohnya seperti sekelompok pembuli di sekolah menindas seorang kutu buku yang terlihat lemah. Nilai budaya, berterima kasih setelah mendapatkan bantuan. Bukti kalimatnya yaitu, Badang, aku atas nama rakyat Tumasik mengucapkan terima kasih tak terhingga kepadamu. Contohnya pada zaman sekarang yaitu, masih banyak orang yang berterima kasih setelah diberi bantuan. Contohnya, pengemis mengucapkan terima kasih setelah diberi sedekah oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah nilai edukasi, yaitu janganlah menilai seseorang hanya dari tampak luarnya saja. Bukti kalimatnya adalah, apakah Ritu Masik sudah tidak ada orang yang benar-benar kuat, sehingga yang datang justru seperti orang kurang makan. Kaitannya dengan zaman sekarang adalah, saat ini masih banyak orang yang menilai seseorang hanya dari tampak luarnya saja. Contohnya seperti menilai orang berpakaian mewah adalah orang kaya dan yang berpakaian sederhana bukanlah orang kaya.